Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Anda semua di mana saja berada, Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan sesuatu leguminosa atau kacang-kacangan yang menjadi pelopor ya. Jadi menjadi pelopor kalau misalnya kita tanam di suatu tempat itu, dia akan bisa survive, dia bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan hijauan pakan yang baik, termasuk dalam memperbaiki kondisi lahan ya, unsur hara yang ada di lahan tersebut. Apa itu? Tidak lain adalah Calopogonium muconoides ya. Nah, dia leguminosa ini bisa meningkatkan kesuburan tanah, termasuk di dalamnya adalah dia bisa berkompetisi dengan gulma. Jadi bisa mengendalikan gulma yang ada di sekitarnya. Oke. Kita akan masuk pada nama umum yang sering diberi nama, terutama di Indonesia, masyarakat ataupun petani peternak itu mengenal dengan nama Calopo atau Calopogonium. Klasifikasinya bagaimana? Divisinya masuk Magnoliophyta ya. Kelasnya Magnoliopsida, bangsanya itu masuk Rosales, dan sukunya adalah Caesalpiniaceae ya. Kemudian marganya Calopogonium, sedangkan jenisnya atau jenis Calopogonium muconoides ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana karakteristiknya. Karakteristiknya, tanaman ini bisa tumbuh dengan cepat. Artinya begitu ditanam di suatu tempat atau di lahan, dia akan cepat tumbuh ya, mengalahkan tanaman yang lain. Inilah keuntungannya sebagai tanaman pelopor, dia bisa meredam gulma yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana cara berkembangnya? Dia dapat menjalar, dia dapat membelit ataupun melata di sekitar lahan atau tanah tersebut. Panjang hingga beberapa meter, dia terus berkembang, membentuk sekumpulan daun yang tak beraturan dengan ketebalan sekitar 30 sampai 50 cm dengan batang yang padat dan berambut ya. Batangnya itu padat dan berambut. Nah, bagaimana dengan daunnya? Daunnya dia berdaun 3. Kemudian panjang tangkai daun hingga bisa mencapai 16 cm ya. Bentuk daunnya bagaimana? Dia bentuk daunnya itu menjorong ya, membundar telur, elips atau mengetupat ya, membundar telur, dengan bagian lateral menyerong kedua permukaan itu menggundul ya. Itu kondisi dari daunnya. Bunga bertandan ya, dengan tandan lampai, kemudian panjang hingga bisa mencapai 20 cm ya. Bunga dalam fasciculum berjumlah 2 sampai 6, berwarna biru atau ungu. Nah, ini ya ciri-ciri dari leguminosa itu, sering warnanya seperti itu. Kemudian polongnya seperti apa ya? Polongnya itu seperti pita atau memita melonjong, lurus atau juga melengkung, dengan rambut coklat ya. Ada rambut-rambut yang halus ya, berwarna coklat kemerahan di antara biji.
Nah, biasanya bijinya itu berjumlah 3 sampai 8 ya. Biji berbentuk persegi padat dengan panjang 2 sampai 3 mm, berwarna kekuningan atau coklat kemerahan. Inilah karakteristik Calopogonium muconoides, atau di masyarakat sering disebut dengan Calopo ya, Calopo. Nah, sekarang penggunaan ataupun pemanfaatannya apa sih dari Calopo ini, manfaat atau digunakan untuk apa Leguminosa Calopogonium ini? Ternyata dikenal baik sekali ya leguminosa ini sebagai pelopor dia. Misalnya ada suatu lahan ya yang memang awalnya ditelantarkan, entah bekas tambang atau bekas tidak ditanami sehingga dia dalam kondisi lahan itu berah ya. Ini bisa ditanam ya. Untuk apa? Yang pertama, fungsinya adalah untuk melindungi permukaan lahan. Kita tahu bersama ya, kalau misalnya suatu lahan tidak ditanami dalam keadaan terbuka, itu rawan terjadinya erosi ya. Erosi ini dari mana? Ya kalau hujan dia akan terpapar dari turunnya hujan, apalagi deras, dia akan terkikis, maka humusnya akan hilang ya, karena terjadinya runoff atau air yang di permukaan. Nah, ini sangat efektif untuk melindungi permukaan lahan sehingga tidak terjadi erosi. Nah, yang berikutnya apa sih manfaatnya? Penggunaan dari Calopogonium ini bisa mengurangi temperatur lahan. Ingat ya bahwa yang namanya tanah atau lahan itu temperaturnya harus juga dipertahankan, jangan terlalu panas tentunya, karena di situ adalah banyak sekali mikroba makhluk hidup yang lain yang bersimbiosis untuk membentuk humus ya. Misalnya ada cacing, ada insek, ada semut dan lain-lain. Kalau terlalu panas ya pastinya dia tidak akan tahan, tidak nyaman untuk melakukan aktivitas sehingga lahan tersebut menjadi tidak bagus ya. Yang berikutnya manfaatnya adalah memperbaiki kandungan nitrogen. Iya, secara umum ya leguminosa itu keuntungannya adalah bisa menangkap nitrogen yang ada di udara dan dimasukkan ke dalam tanah ya secara umum. Di samping daunnya nanti kalau sudah terjadi proses dekomposisi juga menghasilkan nitrogen juga. Nah ya, jadi banyak keuntungan dengan tanaman seperti ini ya, Calopo atau cover crop dari jenis kacang-kacangan ini ya. Otomatis kalau misalnya dia bisa mengambil nitrogen dan memanfaatkan nitrogen, ini akan bisa meningkatkan kesuburan tanah. Nah, ini ujung atau akhir daripada tujuan kita ini ya, supaya kesuburan tanah itu bisa lestari, bisa istilahnya ya dipertahankan atau kita konservasi dengan baik, sehingga walaupun kita tanam berkali-kali, tanah atau lahan kita tetap subur. Nah, yang berikutnya adalah tanaman Calopogonium ini bisa mengendalikan pertumbuhan rumput liar alias gulma. Ya, tanaman-tanaman yang tidak kita inginkan ya, yang mungkin mengganggu, bukan menyuburkan tapi malah merusak tanaman atau merusak lingkungan yang ada di situ, ini bisa diminimalisir ya, atau tanaman gulma ini ya, sehingga yang tumbuh itu dan dia survive itu adalah tanaman Calopogonium ini. Nah,
Tanaman ini juga merupakan satu tanaman penutup yang penting ya untuk tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit ya. Kita lagi memang alhamdulillah ya, harga sawit dan karet sekarang ini baik di Sumatera, mungkin saudara kita di Kalimantan ini kan harganya cukup bagus ya. Nah, ini akan lebih menguntungkan lagi kalau misalnya kita berikan tanaman penutup kalau Pogonium ini. Kenapa? Yaitu untuk mengurangi pemupukan. Dengan adanya tanaman leguminosa kalopo ini, otomatis ya pemupukan itu bisa dikurangi karena secara secara umum ya, dengan penanaman legium itu bisa meningkatkan unsur hara terutama nitrogen di lahan tersebut, di mana ya tanaman ini juga sering ditanam bersama dengan sentro ya, tanaman pelopor lain atau tanaman pioner lain, yaitu Centrosema pubescens dan kacang ruji yang dikenal dengan Pueraria fascioloides. Nah, kombinasi tiga ini luar biasa sebetulnya ya, tripartita ya, tiga macam leguminosa ini. Yang pertama itu Centrosema pubescens, yang kedua Calopogonium ya, muconoides, kemudian Pueraria fascioloides. Ini kalau kita tanam bersama itu bisa bersinergi, bisa menguntungkan bagi kelestarian lahan atau kelestarian kesuburan lahan yang kita manage atau kita kelola. Nah, kalau Pogonium adalah juga digunakan sebagai suatu pupuk hijau. Nah, ini ya seperti yang dibahas di depan. Kalau Pogonium ini juga bisa digunakan sebagai pupuk hijau ya, untuk peningkatan kualitas lahan. Biasanya ditanam untuk makanan hewan ya, digunakan terutama sepanjang tahun di akhir musim kering atau musim kemarau. Jadi ini di depan sudah digambarkan bahwa kalau Pogonium ini sering ditanam dan bagus dan cocok di perkebunan karet dan sawit. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau misalnya dikombinasi dengan ternak sapi, jadi atau ternak domba ataupun ternak ruminansia yang lain, sehingga keuntungan ya bisa ditingkatkan gitu ya. Jadi ini bisa juga nanti sapinya bisa untuk ngangkut sawitnya, kotoran sapinya nanti juga bisa digunakan pupuk juga. Jadi ini sebetulnya kombinasi yang bagus, yang amat menguntungkan kalau diterapkan di setiap alokasi perkebunan kita, termasuk kelapa sawit dan karet, sehingga dari luasan yang ada banyak yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi bisa banyak yang bisa kita peroleh. Jadi satu fungsi lahan itu bisa lebih efisien kalau diintegrasikan seperti itu. Maka muncul integrasi sapi sawit ya, integrasi sapi karet misalnya. Di beberapa tempat itu dilakukan dan kita berharap bisa dijadikan model di semua tempat, karena bagaimanapun ya, kalau pelihara sawit dengan ini rumput saja ataupun hijauan leguminosa saja itu kurang efektif, tetapi kita berharap bisa diintegrasikan dengan ternaknya juga ya. Ditambah legium sudah bagus ya, ditambah ternak akan lebih bagus lagi ya. Nanti ternaknya bisa kita dapatkan, bisa kita jual, dapat daging. Kalau misalnya itu sentra ini peternakan
sapi perah juga akan lebih bagus lagi. Nah, ini kita berharap nanti di Indonesia integrasi yang semacam ini bisa kita kembangkan terus, jangan lelah, karena kita lihat di beberapa tempat itu sudah tidak dilakukan. Sayang, jadi potensi sumber daya hijauan itu tidak bisa kita manfaatkan secara optimal. Oke, kita masuk pada kandungan nutrisi. Bagaimana dengan kandungan nutrisi dari kalau Pogonium muconoides ini? Nah, secara in vitro ya, bahan kering daun berkisar antara 58 sampai 66%, tergantung pada umur tanaman dan tingkat ketebalan bulunya. Jadi semakin muda itu kadar airnya biasanya semakin tinggi ya. Semakin tua kadar airnya semakin rendah. Nah, yang penting ini di kandungan protein kasarnya pada pertumbuhan puncak ya, kisarannya bisa mencapai 24%. Ini cukup tinggi ya. Kemudian produksi bahan keringnya ya, di bawah kondisi pemotongan yang teratur ya, produksi tahunan mencapai 4 sampai 6 ton per hektar, diperoleh ketika dipotong setiap 9 sampai 12 minggu ya. Kemudian produksi bahan kering biasanya menurun seiring dengan waktu dengan pemotongan berulang ataupun dilakukan penggembalaan. Kemudian produksi di musim penghujan bisa mencapai 3.300 kg per hektar ya. Kilogram hijauan per hektar telah dilaporkan pada padang gembala yang dikombinasi dengan Brachyaria decumbens dan Pogonium muconoides di Brasil, dibandingkan dengan 3.000 kg per hektar untuk padangan yang cuma ditanam dengan Brachyaria decumbens sendiri atau murni dia. Jadi alangkah baiknya seperti tadi, ternak itu tidak hanya membutuhkan sumber hijauan dari rumput ya, tetapi dia perlu disuplai dengan sumber hijauan yang tinggi proteinnya. Ibarat seorang kita atau manusia makan, kalau tidak ada sumber proteinnya rasanya tidak enak. Kalau manusia dari mana sumber proteinnya? Bisa dari apa? Dari ikan, bisa dari ayam dan seterusnya. Nah, kalau untuk ternak sumber protein kasarnya diharapkan yaitu dari leguminosa ya, dan itu bisa dikombinasikan di lahan yang kita punya atau Anda punya, atau Anda melakukan ya penanaman itu memang harus mutlak kita lakukan gitu. Jadi begitu ternak makan itu sudah lengkap ya. Kalau ada istilah pada manusia itu ya, ada penambahan susu ya, jadi untuk sumber proteinnya ya pada ternak atau hewan kita menambahkan sumber proteinnya itu dari leguminosa ya. Ada istilah 4 sehat 5 sempurna ya, jadi kan ditambah susu dia. Nah, tapi kalau untuk ternak kita tambah tidak cukup hanya dengan hijauan saja, tetapi kita harus tambah dengan sumber leguminosa. Nah, ketika digunakan sebagai tanaman musim kemarau ya, kalau Pogonium muconoides ini meningkatkan produksi jagung bisa mencapai 20%, cukup besar ya. Kemudian bersama dengan Brachyaria di decumbens ya di Brasil, kalau Pogonium ini muconoides ini berkontribusi sekitar 416 kg per hektar ya selama 2 tahun. Ini sangat menguntungkan sekali.
Jadi bagaimana dengan produksi ternak yang dihasilkan di Brasil? Itu dilaporkan bahwa ternak yang merumput pada padang pengembalaan rumput signal atau Brachiaria decumbens dan Brachiaria brizantha pada jumlah 3,1 ekor ya, terjadi pertumbuhan ya, 3,1 ekor per hektar, memperoleh kenaikan bobot badan ya 0,35 kg per ekor per hari selama periode 3 tahun. Sementara padang pengembalaan yang ditanami dengan Calopoconium muconoides bisa memperoleh 0,4. Jadi terjadi peningkatan ya, terjadi peningkatan yang cukup ya. Awalnya 0,35, dia bisa mencapai 0,4 kg per ekor per hari pada periode yang sama. Jadi alangkah enaknya atau alangkah baiknya kalau misalnya kita nanam rumput itu dikombinasi dengan tanaman sumber protein dalam bentuk leguminosa. Nah, sekarang produksi bijinya. Produksi bijinya menghasilkan produksi biji yang tinggi, bisa mencapai 200 sampai 300 kg per hektar. Nah, biji ini mungkin berkecambah atau germinasi di dalam buah polong pada kondisi basah. Nih, hati-hati ya kalau misalnya kita biarkan di lahan musim penghujan, itu terjadi proses germinasi. Jadi kalau sudah dapat biji, kalau bisa itu kita simpan untuk ditanam di suatu tempat atau di lahan yang kita inginkan ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita tetap bersemangat ya. Kita akan menjelaskan, kita akan bahas tanaman-tanaman terutama yang mendukung bagaimana ternak kita bisa mempunyai produksi yang baik dan bisa dipertahankan, karena bagaimanapun ternak atau sumber protein hewani secara umum itu kita butuhkan untuk peningkatan kapasitas pertumbuhan, kesehatan manusia secara umum ya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.